Selamat pagi. Ya, jumpa lagi di hari yang istimewa 17 Agustus 2007. Saya Iwan Ahmad Sudirman. Dan saya Nadine Winata. Seperti yang Anda saksikan, sekarang kita sudah berada di depan Istana Merdeka, tepatnya di kawasan Silang Monas, Jakarta. Ya, Jakarta. Dan selain kita memberikan liputan yang sangat menarik lagi, kita juga akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi Istana Merdeka. Ya, Nadine, di hari yang istimewa ini negara kita yang tercinta Republik Indonesia genap berusia 62 tahun. Ya, kita patut bersyukur tentunya karena telah begitu banyak nikmat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia selain nikmat kemerdekaan. Iya, dan kita harus dijaga ya. Itu betul sekali, Bu Iwan. Betul. Kita patut bangga karena Indonesia dikenal negara yang sangat luas dan itu mempunyai banyak keanekaragaman akan budayanya, adat istiadat, kemudian kekayaan alam dan wilayah yang terbentang benar-benar luas. Iya. Ya, bicara soal wilayah, Nadine ya, kita tahu negara kita sangat luas, negara kepulauan yang luar biasa, terluas di dunia, dengan jumlah pulau yang juga luar biasa, lebih dari 17.500 pulau, namun banyak diantaranya belum diberi nama, namun jumlah yang banyak ini juga merupakan sebuah amanah ya, untuk sebuah negara yang besar seperti kita, dan kita harus menjaganya baik-baik. Iya, dirawat dengan baik. Matahari sudah mulai beranjak tinggi, tapi anak-anak ini masih giat berlatih. Mereka begitu serius mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan 62 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa di sini. Sebagian besar dari 3.000 warga di desa ini memang kurang paham berbahasa Indonesia. Ya, itulah memang realita di desa Aji Kuning ini. Secara administratif, desa yang terletak di Pulau Sebatik ini merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Biarpun begitu, tapi sehari-harinya warga Sebatik lebih lekat dengan Malaysia. Maklum saja, hampir seluruh barang kebutuhan sehari-hari mereka berasal dari Tawau, sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau Sebatik yang luasnya sekitar 26.000 hektar memang terbagi dua. Separuh masuk wilayah Indonesia, dan separuhnya lagi menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Melalui dermaga Lalo-Salo yang terletak tidak jauh dari pusat kota, setiap harinya ribuan warga Sebatik pulang pergi menuju Tawau. Hanya dengan menempuh perjalanan sekitar 20 menit saja, mereka sudah bisa menjejakkan kaki di Tawau. Bandingkan dengan perjalanan ke kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang memakan waktu paling tidak 2 jam. Tidak heran pula kalau produk asal negeri jiran itu pun begitu merajalela di Sebatik. Mulai dari gula pasir, garam, minyak, berbagai perabotan, gas LPG, bahkan hingga ke makanan pokok seperti beras pun, semuanya memiliki cap buatan Malaysia. Tadi dari mana? Dari Tawau. Tadi kuliah apa di sana? Itu untuk apa itu video lagi di sini gitu ya? Kenapa ngambilnya ke Tawau di Tarakan? Karena ongkosnya lebih mahal di Tarakan daripada Tawau. Untuk menuju Tawau, warga Sebatik cukup mengeluarkan uang Rp6.000 untuk ongkos speedboat. Sementara jika ingin ke Tarakan, mereka harus merogoh kocek dalam-dalam, yaitu Rp150.000 sekali jalan. Itu pun harus menunggu, karena jadwal speedboat ke Tarakan hanya sekali sehari. Sedangkan speedboat ke Tawau tersedia hampir setiap jam. Dalam bertransaksi pun, masyarakat Sebatik lebih memilih menggunakan ringgit dibandingkan rupiah. Alasannya sangat sederhana. Pedagang di Tawau hanya mau menerima mata uang ringgit. Tanpa ringgit, warga Sebatik akan kesulitan menjual hasil bumi mereka. Pisang, kelapa, dan khususnya kakao lebih mudah dipasarkan ke Tawau untuk kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan coklat yang ada di negeri jiran. Sementara di Sebatik sendiri, sampai sekarang belum ada satupun pabrik pengolahan kakao. Situasi yang kurang lebih sama dihadapi warga Sebatik yang tinggal di pesisir. Mereka yang mayoritas berasal dari suku Tidung ini sekarang kalah telak dari nelayan negeri jiran yang menggunakan alat penangkap ikan yang lebih canggih. Berbekal jaring tradisional, nelayan suku Tidung harus bersaing menangkap ikan dengan nelayan negeri seberang yang diizinkan pemerintahnya menggunakan pukat harimau.
Ketertinggalan juga sangat dirasakan di kawasan perkotaan di pulau berpenduduk kurang lebih 30.000 jiwa ini. Suasana di sini sangat jauh dari gambaran sebuah kota pada umumnya. Ya, saudara, saat ini saya berada di salah satu jalan protokol yang ada di Pulau Sebatik. Nah, belum apa-apa tuh sudah disambut dengan jalanan yang sudah rusak seperti ini, rusak parah. Saya pikir tidak layak ya untuk disebut sebagai jalan protokol di sebuah pulau. Nah, sebetulnya jalan ini sudah diaspal sebelumnya pada tahun 1997. Namun mungkin karena aspalnya kurang baik atau juga karena terlalu banyak truk yang lalu lalang lewat sini, sehingga akhirnya jalanan rusak dan sampai sekarang belum sama sekali mendapatkan pembugaran. Pemerintah sebenarnya bukan tidak punya andil membangun Sebatik. Untuk tingkat pendidikan dasarnya saja, paling tidak telah dibangun sekitar 20 SD di sini. Keberadaannya jelas cukup membantu anak-anak Sebatik. Ya, walaupun tentu hanya apa adanya. Kenapa apa adanya? Cobalah dengar pernyataan salah seorang siswa ini. Nama menteri kita tahu tidak? Belum tahu. Nama presiden kita tahu? Belum seberapa juga. Tidak terlalu salah jika Nina tidak mampu menyebut nama kepala negara. Mereka mungkin lebih akrab dengan nama-nama petinggi negeri jiran. Maklum saja, tidak satu pun saluran televisi nasional yang bisa dijangkau warga Sebatik. 3 saluran televisi yang tertangkap di sini, semuanya milik pemerintah Malaysia. Sebenarnya Presiden SBY sempat ngomong 2005 silam. Ketika itu hubungan Indonesia-Malaysia tengah memanas akibat sengketa wilayah Ambalat. Berbagai janji pun diberikan kepada masyarakat Sebatik, termasuk membentuk tim percepatan pembangunan daerah perbatasan. Namun hingga kini hampir belum ada perubahan berarti. Perjalanan saya di pulau ini berakhir di pesisir bagian barat pantai Sebatik. Segudang pertanyaan berkecamuk dalam benak saya. Beginikah pulau yang seharusnya menjadi kebanggaan kita di perbatasan? Pulau yang seharusnya dapat mengokohkan harga diri di mata negara tetangga. Pulau ini sebenarnya menyimpan segudang potensi alam dan seharusnya bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di perbatasan. Namun ternyata kenyataan yang terjadi di sini sungguh memprihatinkan. Jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara tetangga sana. Ya, akankah jurang pemisah ini hanya akan menjadi ironi semata bagi warga Sebatik yang senantiasa hidup dalam pengharapan akan kehidupan yang lebih baik? Semoga hari kemerdekaan ini bisa menjawabnya. Prabu Revolusi, Lutfi Fardiansyah, Pulau Sebatik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya, miris benar kita harus melihat seperti itu ya, Bung Iwan. Mereka adalah negara Indonesia, Ya, orang itu Indonesia. Tapi mereka terasing dari bangsanya sendiri dan harus mendekat dengan negara lain. Bagaimana? Tapi itulah realitanya, Nadine. Kita harus terima, ya, seperti itu. Namun ironisnya selain di Pulau Sebatik masih banyak warga kita lainnya di pulau-pulau terluar yang nasibnya lebih kurang sama dengan saudara-saudara kita di Pulau Sebatik. Nah, beberapa saat lagi kita akan bergabung dengan Istana Merdeka untuk menyaksikan detik proklamasi. Tadi defile sudah mulai memasuki tempat upacara atau menaiki tempat upacara, defile pasukan juga nanti paskibraka sudah mendekat. Namun nanti kita akan kembali bersama pemirsa untuk upacara detik proklamasi. Namun sebelumnya kita harus ke Sidoarjo lebih dahulu ya untuk melihat korban lumpur Lapindo. Oke. Sesaat lagi. Jadi lihat, simak. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Harga merdeka